ada misinformasi yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, informasi yang kurang tepat dari Al-Walid bin Uqbah kepada Nabi yang memancing kemarahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran penting yang kita bisa ambil dari kisah singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Para pendengar rahimakumullah, shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh para ulama terkait dengan ayat yang tadi saya bacakan. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ada seorang sahabat yang bernama Harith bin Dirar datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan dan menyatakan keislamannya bersama kaumnya. Kemudian beliau diam beberapa saat belajar Islam bersama Rasulullah SAW. Nabi pun mengajarkan sholat, mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan ibadah yang lurus kepada sahabat tersebut. Sampailah tiba saat di mana Harith bin Dirar dianggap sudah cukup paham tentang dasar-dasar keislaman. Beliau pun minta izin untuk pulang ke kaumnya dakwah tentang Islam. Lalu menjanjikan kepada Nabi, ya Rasulullah, nanti jika dakwahku ini diterima oleh kaumku, aku akan arahkan mereka untuk sholat dan membayar zakat sebagaimana wasiat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat riwayat, telah berlalu beberapa waktu, sampailah di saat di mana Harith bin Dirar akan menyerahkan zakat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemudian mengutus seorang sahabat yang bernama Walid bin Uqbah radhiyallahu an. Beliau perintahkan kepada Al-Walid bin Uqbah untuk pergi ke Banil Mustalik yang di dalamnya ada Harith bin Dirar, mengambil zakat dari mereka. Di mana di masa lampau sebelum Islam ada permusuhan yang terjadi antara Al-Walid bin Uqbah dengan Banil Mustalik. Sampailah kemudian berjalan sahabat Al-Walid bin Uqbah menelusuri jalan menuju kampung Banil Mustalik. Dari kejauhan beliau melihat begitu ramai persiapan yang dilakukan oleh Al-Harith bin Dirar bersama kaumnya untuk menyambut kedatangan utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa gembira hati mereka karena akan datang utusan Nabi yang mengambil zakat untuk sekaligus mengajarkan Islam kepada mereka. Namun karena di masa lampau Al-Walid bin Uqbah dengan Banil Mustalik memiliki permusuhan yang belum tuntas, terjadilah keraguan-raguan di dalam hati Al-Walid bin Uqbah, disusupi oleh syaitan. Maka beliau kemudian tanpa dasar yang kuat menancapkan prasangka buruk kepada Banil Mustalik dengan menyangka bahwa mereka yang ramai di kampung Banil Mustalik hendak membunuh daripada Al-Walid bin Uqbah. Maka tanpa konfirmasi beliau pun kembali kepada Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Nabi SAW, mana'uni an sadaqat, bahwa mereka kampung orang-orang di Banil Mustalik itu mencegah aku daripada mengambil sedekah, mengambil zakat. Nabi mendengar informasi ini dari Al-Walid bin Uqbah, marah dan kemudian menetapkan peperangan, mengutus pasukan untuk memerangi Banil Mustalik. Di satu sisi Al-Harith bin Dirar dengan warga beliau dari Banil Mustalik menanti-nanti kedatangan utusan Rasul yang tak kunjung datang. Sampai beliau memutuskan untuk berangkat bersama beberapa pembesar Banil Mustalik untuk konfirmasi kepada Nabi apa gerangan yang menjadi kendala utusan Nabi belum juga tiba ke Banil Mustalik. Bertemulah dua pasukan.
pasukan yang diutus Nabi untuk memerangi Bani Mustalik dengan berbagai senjata, dengan rombongan daripada Bani Mustalik dipimpin oleh Harits bin Dirar untuk datang konfirmasi kepada Rasulullah SAW. Antara pasukan yang siap perang dengan pasukan yang datang tabayun bertemu di tengah jalan. Terjadi dialog yang kemudian dari dialog tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada misinformasi yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Informasi yang kurang tepat dari Al-Walid bin Uqbah kepada Nabi yang memancing kemarahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran penting yang kita bisa ambil dari kisah singkat ini, Shaimin Shaimat rahimakumullah, bahwa di dalam bermedia sosial yang menjadi sumber informasi kita saat ini, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan adab, karena bukan tidak mungkin kesalahan kita dalam menyampaikan informasi akan menyebabkan kerugian pihak lain, baik secara moral maupun material. Lihatlah, kita berkaca kepada kasus yang terjadi antara Al-Walid bin Uqbah dan Harits bin Dirar radhiyallahu anhuma. Karena salah informasi, karena suudzon di awal, menyebabkan kemudian dia menyebarkan informasi hoax kepada Nabi yang menyebabkan Nabi marah dan hampir-hampir memerangi satu kaum yang baru masuk Islam. Maka untuk menjaga puasa kita tetap baik, tetap bernilai pahala yang tinggi, tetap mampu meningkatkan ketakwaan kita meski harus berinteraksi dengan media sosial, kita perlu perhatikan beberapa adab. Yang pertama, adab kita adalah cross check informasi sebelum disebarkan. Allah dalam surah Al-Hujurat tadi berfirman, "In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Apabila datang orang yang fasik yang membawa berita penting kepadamu, fatabayyanu, maka klarifikasi, cross check terlebih dahulu, lihat kebenaran informasinya. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, al-fasik, disebutkan in ja'akum fasik, jika datang kepadamu orang yang fasik. Padahal yang menyampaikan informasi adalah sahabat Nabi, Al-Walid bin Uqbah, yang ikut perang bersama Nabi, belajar langsung dari Nabi. Tapi ketika salah menyampaikan informasi, ada sebutan fasik yang turun dari Allah, meski tidak disandarkan langsung kepada beliau menurut para ulama mufassir, tapi ini jauh lebih merujuk kepada orang-orang yang teledor dan sembrono dalam menyebarkan informasi. Mereka disebut dengan fasik, yang kata Syekh Ali As-Sabuni berarti al-khariju 'anit ta'ah, orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita berpuasa namun ringan tangan kita untuk menyebarkan informasi yang tidak bermanfaat, informasi yang salah, informasi yang tidak benar, maka kita termasuk dalam golongan orang yang kharij 'anit ta'ah, keluar daripada ketaatan kepada Allah. Poin yang kedua, sebelum menyebarkan informasi, lihat siapa yang menyampaikan berita. Lihat bagaimana kredibilitasnya, lihat bagaimana latar belakang ilmunya. Jika informasi itu tentang kesehatan, yang menyampaikan bukan ahli kesehatan, maka kita patut mempertanyakan kebenaran informasi. Jika itu informasi tentang agama, yang menyampaikan bukan ahli agama, maka patut kita teliti terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi yang kita peroleh. Jika informasi itu tentang politik dan yang menyampaikan bukan ahli politik atau bukan aktor yang terlibat dalam dunia politik, maka kita perlu siap-siap untuk mencari informasi lebih dalam belum menyebarkan berita tersebut. Dan yang terakhir yang perlu kita jadikan pegangan sebelum menyebarkan informasi adalah, mari kita lihat apa motif disampaikan informasi tersebut kepada kita. Sehingga dengan mengetahui motif, latar belakang, kita akan dapat meneliti lebih lanjut, melakukan koreksi yang lebih mendalam tentang bagaimana efek yang akan terjadi ketika informasi itu tersebar melalui diri kita, melalui akun media sosial kita. Ala kulli hal, shaimin shaimat rahimakumullah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita, agar puasa kita tetap bermanfaat, agar puasa kita tetap bernilai tinggi meski harus tidak putus berinteraksi melalui media sosial. Mari manfaatkan media sosial kita di bulan Ramadan ini sebagai wasilah dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tidak ada mereka yang lebih baik di antara orang-orang yang berkata-kata, mengeluarkan ucapan maupun mengeluarkan status di media sosialnya
kecuali pertama dilakukan untuk da'a ilallah. Media sosial digunakan untuk mengajak kepada Allah. Wa amila salihah, media sosial digunakan untuk mengajak orang lain berbuat baik. Wa qala innani minal muslimin, media sosial digunakan untuk menegaskan identitas keislaman tanpa menegasikan kultur masyarakat yang berbeda di tengah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.